Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Perkampungan Pocong. Kita mulai saja ceritanya. Langit sore tampak labu ketika mobil bak terbuka yang ditumpangi Nur Syafitri, Rismawati, dan Ko Aseng mulai melambat di jalan tanah yang penuh batu kerikil. Roda kendaraan itu memantul keras setiap kali menghantam lubang, membuat tubuh mereka berguncang-guncang di kursi kayu yang seadanya. Katanya, desa ini sudah ada listrik ya? Tanya Risma dengan suara pelan, kedua tangannya merapat di pangkuan, wajahnya menegang. Fitri menoleh sebentar, menyeka keringat di dahinya. Iya, itu yang ditulis di laporan. Kekurangan tenaga kesehatan, pendidikan dasar terbatas, listrik sudah ada, tapi sering padam. Ko Aseng, yang duduk paling pinggir sambil memegang tas besar berisi perkakas, hanya mendengus. Kalau masih ada listrik, berarti nggak separah itu. Palingan kayak desa-desa yang saya pernah bantu sebelumnya. Paling lampunya redup, sinyal jelek, tidak terlalu menjadi masalah. Namun, semakin dalam kendaraan itu masuk ke pedalaman, semakin terasa ada yang tidak beres. Jalan yang mereka lalui makin sempit, pepohonan semakin rapat, dan suara burung-burung pun hilang seolah lenyap di telan udara hening. Sopir tua yang membawa mereka hanya diam sejak tadi. Wajahnya dingin, keriput, dan sesekali matanya melirik ke kaca spion, seakan ingin memastikan 3 penumpangnya masih ada di bak belakang. "Pak, masih jauh ke desa Suharaja?" Tanya Fitri sambil mengetuk sisi mobil. Sopir itu tidak langsung menjawab. Ia meludah keluar jendela, baru kemudian berkata singkat, suaranya serak, "Sebentar lagi, tahan saja." Jawaban itu terasa dingin. Tidak ada senyum, tidak ada nada ramah. Matahari mulai tenggelam saat mereka akhirnya tiba di sebuah gapura kayu tua dengan tulisan pudar, "Selamat datang di desa Suharaja." Catnya sudah mengelupas, papan penyangganya rapuh, dan di bawahnya tergantung lonceng kecil dari besi berkarat yang sesekali berderak tertiup angin. Begitu mereka melangkah masuk, suasana langsung berbeda. Rumah-rumah panggung dari kayu berdiri berderet, tampak kusam dan tua. Tidak ada kabel listrik yang menggantung, tidak ada tiang lampu. Anak-anak kecil berlari tanpa alas kaki, tapi diam begitu melihat mereka datang, menatap kosong dari kejauhan. Risma menggenggam lengan Fitri erat-erat. "Fit, ini kok beda ya? Aku kira desanya lebih modern." Fitri hanya mengangguk pelan. Hatinya sendiri ikut mencelos. Ia teringat betul laporan pemerintah daerah yang ia baca sebelum berangkat desa Suharaja, kekurangan tenaga medis, pendidikan dasar tertinggal, namun sudah mendapat bantuan listrik tenaga diesel sederhana. Tapi kenyataan di depan matanya jauh dari itu. Ko Aseng meletakkan tasnya, menatap sekeliling dengan heran. Kenapa seperti desa zaman dulu banget? Gak ada lampu listrik, pakaian orang-orangnya juga. Ia menunjuk seorang lelaki paruh baya yang lewat, mengenakan sarung usang tanpa baju, membawa kendi tanah liat. Di pinggangnya terselip parang, wajahnya tirus dan pucat. Lelaki itu hanya menatap sebentar, lalu berlalu tanpa sepatah kata. Mereka dibawa ke sebuah rumah panggung yang katanya bisa mereka tinggali selama berada di sana. Rumah itu berdinding papan tipis, beralaskan tikar pandan, tanpa penerangan selain lampu minyak kecil di sudut ruangan. "Silakan tinggal di sini," ujar seorang perempuan tua berkerudung lusuh, suaranya serak lirih. "Besok, kalian bisa mulai membantu." Hanya itu. Tanpa basa-basi, ia pun pergi. Fitri menatap Risma dan Aseng, lalu menarik napas panjang. "Ya sudah, kita istirahat dulu. Besok kita lihat keadaan desa ini lebih jelas." Namun bahkan saat malam pertama tiba, rasa ganjil mulai menyelimuti. Angin malam bertiup kencang menembus celah-celah papan rumah. Lampu minyak bergoyang, menebarkan bayangan bergetar di dinding. Dari luar, terdengar suara-suara samar, seperti orang berjalan, tapi langkahnya terseret pelan. Risma tak bisa tidur. Ia duduk bersandar di sudut, tubuhnya menggigil meski udara tidak terlalu dingin. "Fit, kamu dengar nggak? Ada yang jalan di luar." Fitri membuka mata, berusaha tenang. Mungkin warga desa. Mereka akan pakai jalan setapak di depan rumah ini. Tapi ia sendiri merasa ada yang tidak wajar. Langkah itu tidak terdengar seperti langkah normal. Terlalu pelan, terlalu berat, seolah-olah sesuatu yang kaku dipaksa untuk bergerak. Aseng, yang masih pura-pura santai,
malah terkekeh. Kalian ini kebanyakan takut. Itu pasti cuma orang pulang dari sungai. Udahlah, tidur. Besok kerjaan kita banyak. Tapi bahkan suaranya terdengar agak gemetar. Di luar, bulan muncul dari balik awan. Cahaya pucatnya menimpa jalan tanah yang kosong. Tidak ada siapapun di sana. Namun, di bawah sinar bulan itu, terlihat samar, sesuatu seperti kain putih lusuh yang melambai pelan, tergerai di antara pepohonan. Fitri sempat melirik dari jendela kecil rumah. Hatinya berdegup kencang. Ia tidak yakin apakah itu kain jemuran, atau sesuatu yang lain. Namun ia memilih diam, menutup tirai tipis, lalu kembali berbaring. Malam pertama mereka di desa Suharaja baru saja dimulai. Dan ada sesuatu di luar sana, yang menunggu dengan sabar. Pagi itu, sinar matahari masuk menembus celah papan rumah mereka. Udara dingin pedalaman masih menusuk, bercampur aroma tanah basah. Nur Syafitri bangun lebih dulu, merapikan kerudungnya, lalu menyiapkan kotak obat dan beberapa alat medis sederhana yang ia bawa dari kota. Bangun, ayo siap-siap. Katanya kita mulai bantu warga hari ini, ucapnya, menepuk bahu Risma yang masih terlelap. Risma membuka mata perlahan, wajahnya pucat. Aku, susah tidur semalam. Rasanya kayak ada yang memperhatikan dari luar. Mimpi juga aneh. Asal jangan ke bawah sampai siang ya. Kita masih banyak kerjaan, jawab Fitri sambil tersenyum tipis, meski dalam hatinya sendiri ia juga tidak benar-benar tenang. Ko Aseng, yang sudah berdiri sambil memeriksa tas peralatannya, menyela. Udahlah, jangan dibesar-besarin. Nanti kalian jadi parno sendiri. Fokus aja, kita di sini buat kerja, bukan buat mikirin hal-hal aneh. Setelah sarapan sederhana berupa ubi rebus yang diberikan warga, Fitri mulai membuka posko kesehatan kecil di serambi rumah. Beberapa warga datang, kebanyakan dengan keluhan luka-luka kecil, demam, dan batuk. Namun, ada hal yang membuat Fitri terdiam. Saat ia menyentuh tangan seorang ibu tua untuk memeriksa denyut nadinya, kulit itu terasa dingin, seperti baru saja diangkat dari air. Bukan dingin karena udara pagi, tapi dingin yang menusuk hingga ke tulangnya. Fitri menelan ludah, mencoba mengabaikan perasaan aneh itu. Ibu jangan sering mandi di sungai terlalu pagi ya. Bisa masuk angin, ucapnya sambil tetap tersenyum. Ibu tua itu hanya menatapnya tanpa ekspresi, lalu mengangguk pelan. Sementara itu, Risma sudah duduk di bawah pohon besar, dikelilingi belasan anak kecil yang diminta belajar membaca. Mereka mengenakan baju sederhana, sebagian bahkan robek. Ayo, kita baca bersama-sama, ujar Risma sambil menuliskan huruf-huruf di papan tulis kecil yang ia bawa dari kota. Anak-anak itu mengikuti, tapi dengan suara pelan, nyaris berbisik. Bahkan ada beberapa yang hanya menatap papan tanpa menggerakkan bibir. Risma tersenyum, berusaha bersikap sabar. Namun ketika ia menatap lebih dekat ke mata salah satu muridnya, tubuhnya merinding. Mata itu kosong, hitam, seperti tidak ada cahaya kehidupan di dalamnya. Ia buru-buru mengalihkan pandangan, menelan rasa takut yang mulai muncul. Ko Aseng di sisi lain mencoba menyalakan generator kecil yang ia bawa dari kota. Tujuannya sederhana, memberi penerangan di malam hari. Namun, berkali-kali ia mencoba, mesin itu selalu mati. Aneh, padahal ini baru, gumamnya, mengusap peluh di dahinya. Seorang lelaki desa menghampiri, menatap Aseng lama sekali sebelum berkata dengan suara datar, tak perlu listrik. Kami sudah terbiasa gelap. Aseng terdiam, menatap lelaki itu. Ada nada aneh dalam suaranya, seolah peringatan. Tapi ia hanya mengangguk pura-pura paham. Hari itu berakhir cepat. Menjelang malam, mereka kembali ke rumah panggung dengan tubuh lelah. Lampu minyak kembali menjadi satu-satunya penerangan. Risma duduk sambil menatap kosong ke dinding. Fit, kamu gak merasa aneh sama anak-anak tadi? Tanyanya pelan. Fitri menoleh. Aneh kenapa? Mereka belajar. Tapi tatapan mereka, kayak kosong. Kayak nggak benar-benar ada di sini. Aseng yang mendengar langsung memotong. Kalian ini kebanyakan mikir. Namanya juga desa terpencil, ya wajar kalau anak-anaknya kurang bersemangat. Mereka belum terbiasa belajar. Namun, Fitri diam-diam setuju dengan Risma. Ada sesuatu yang ganjil. Tengah malam, suara kembali terdengar dari luar rumah.
Kali ini bukan hanya langkah terseret, tapi juga bisikan samar, seperti suara anak kecil menyebut nama. Risma? Risma? Risma terbangun kaget, tubuhnya gemetar. Ia menutup telinganya, tapi suara itu makin jelas. Fitri juga terjaga, berlari ke arahnya. Ris, kenapa? Ada yang manggil namaku, suaranya nyaris pecah. Aseng terbangun, wajahnya kesal tapi juga pucat. Sudahlah, jangan dibikin drama. Mungkin cuma angin, coba aku cek sebentar. Jangan Seng, cegah Fitri cepat. Tapi Aseng tetap melangkah keluar, membawa senter. Di luar, jalan tanah tampak kosong di bawah cahaya bulan. Aseng menyinari pepohonan sekitar. Tidak ada siapa-siapa. Hanya angin yang membuat dedaunan berdesir. Namun ketika ia mengarahkan senter ke arah sungai kecil di dekat rumah, jantungnya hampir berhenti. Sekilas ia melihat sosok putih berdiri kaku di tepi air, tubuhnya terikat kain lusuh yang menjuntai, wajahnya samar tertutup kain kotor. Aseng tertegun, tubuhnya beku. Senter di tangannya bergetar. Saat ia berkedip, sosok itu sudah hilang, hanya menyisakan riak air yang bergelombang. Dengan langkah tergesa ia kembali masuk, wajahnya pucat pasi. Fitri menatapnya curiga. Kamu lihat sesuatu? Aseng menarik napas dalam-dalam, lalu menggeleng. Gak ada apa-apa. Hanya air sungai. Udah, tidur lagi. Tapi malam itu, tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar bisa tidur nyenyak. Pagi itu, Risma masih tampak lemas. Matanya sembab, wajahnya pucat, dan ia hampir tidak bicara saat sarapan singkong rebus yang kembali diberikan oleh warga desa. Fitri mengamati temannya itu dengan khawatir. Ris, kamu kenapa? Masih mimpi buruk lagi? Risma menunduk, jemarinya gemetar memegang piring. Bukan cuma mimpi Fit, suara itu nyata. Dia memanggil namaku. Malam ini lebih jelas dari sebelumnya. Seperti anak kecil, tapi nadanya dingin. Fitri menghela napas panjang. Ia sudah terbiasa menghadapi pasien dengan halusinasi karena sakit, tapi kali ini situasinya berbeda. Ada sesuatu dalam tatapan Risma yang membuatnya yakin itu bukan sekadar ilusi. Aseng, yang sibuk memeriksa ulang generator kecilnya, menimpali dengan nada seakan bercanda. Kamu kebanyakan nonton film horor kali. Namanya juga tempat baru, wajar kalau sugesti muncul. Namun, Fitri bisa melihat Aseng sesekali melirik keluar jendela dengan gelisah. Ia tahu Aseng juga mengalami sesuatu, hanya saja terlalu keras kepala untuk mengakuinya. Siang itu, setelah selesai memeriksa beberapa warga, Fitri memutuskan berjalan sebentar menyusuri jalan kecil di belakang rumah. Udara terasa lembab, suara serangga mendengung keras, dan sinar matahari nyaris tak mampu menembus rimbun pepohonan. Langkahnya terhenti saat ia melihat jalan setapak kecil yang nyaris tertutup semak. Entah mengapa, hatinya terdorong untuk mengikuti jalan itu. Ia berjalan perlahan, ranting kering patah di bawah kakinya. Semakin jauh ia melangkah, semakin terasa bau aneh, bau anyir bercampur busuk, seperti daging yang membusuk. Hingga akhirnya, Fitri menemukan pemakaman tua. Puluhan nisan batu berlumut berdiri miring, sebagian hampir tertutup tanah. Rumput liar menjulang tinggi, dan ada beberapa kain putih lusuh yang tampak terburai dari gundukan tanah. Fitri menahan napas. Dadanya berdegup kencang. Ia merasa, tempat ini bukanlah pemakaman biasa. Ada hawa dingin menusuk yang membuat bulu kuduknya meremang. Ia buru-buru berbalik, berlari kembali ke rumah panggung. Fit, kamu serius? Tanya Risma dengan mata melebar saat Fitri menceritakan penemuannya. Aku lihat sendiri. Nisan-nisan tua, rumput tinggi, bahkan ada kain kafan terburai. Jelas sekali itu pemakaman lama. Risma merapatkan tubuhnya, wajahnya semakin pucat. Bisa jadi mimpi burukku itu ada hubungannya dengan tempat itu. Aseng justru tertawa, meski wajahnya tampak kaku. Halah, mungkin cuma pekuburan warga desa. Gak usah dibikin tegang. Di kampung manapun pasti ada kuburan tua. Fitri menatapnya tajam. Tapi Seng, cara jalannya, seolah gak pernah ada yang ke sana. Itu seperti terbengkalai puluhan tahun. Aseng hanya mengangkat bahu. Besok kita cek bersama, biar jelas. Kalau ternyata cuma kuburan biasa, jangan ada lagi yang ngomong aneh-aneh.
Keesokan harinya, sesuai janji, mereka bertiga berjalan ke arah jalan setapak yang kemarin ditunjukkan Fitri. Namun, setapak itu hilang. Fitri mengusap wajahnya dengan panik. Aku yakin. Kemarin jelas ada jalan ini. Ada semak, aku masuk, terus aku sampai di pemakaman. Risma memegang lengan Fitri erat-erat. Fit, mungkin kamu salah lihat? Tidak. Aku yakin, suara Fitri meninggi. Aku bukan mimpi, Riz. Aku lihat jelas. Bau busuk itu nyata. Aseng menghela napas, mencoba menenangkan. Sudahlah. Mungkin kamu kelelahan saja. Bisa aja bayanganmu sendiri. Namun, dalam hati kecilnya, ia merasa bulu kuduknya ikut berdiri. Karena di tanah yang mereka injak, meski jalan setapak tak ada, samar-samar tercium bau busuk yang sama. Malam itu, ketegangan semakin terasa. Fitri menulis catatan medis sambil menahan rasa gelisah, Risma berdoa dengan suara pelan, sementara Aseng duduk menajamkan parang kecil yang ia bawa. Tiba-tiba, suara terdengar dari kejauhan. Kali ini bukan langkah, bukan bisikan, tapi suara azan. Samar, parau, seolah berasal dari arah hutan. Mereka saling berpandangan. Azan? Malam-malam gini, bisik Risma, tubuhnya gemetar. Fitri berusaha berpikir logis. Mungkin ada musolah. Tapi suara itu, Aseng menelan ludah. Itu bukan suara orang normal. Suara azan itu makin jelas, tapi nadanya janggal. Terlalu pelan, terlalu berat, dan pada beberapa kata, terdengar seperti rintihan. Risma menutup telinganya. Air matanya menetes. Fit, aku nggak kuat. Fitri menggenggam tangannya erat, meski tubuhnya sendiri gemetar. Di luar, angin malam bertiup, membawa bau busuk samar yang sudah ia kenal. Bau pemakaman yang ia temukan kemarin. Dan dari celah jendela, sesaat, Fitri melihat sosok putih melintas di antara pepohonan. Malam ketiga di desa Suharaja belum berakhir. Dan teror baru saja dimulai. Malam ketiga itu menjadi malam yang panjang. Meski suara azan samar akhirnya lenyap, rasa takut masih menggantung. Tak ada satupun dari mereka yang bisa benar-benar tidur. Fitri duduk bersandar di dinding, memeluk lutut, menatap lampu minyak yang bergetar di terpa angin. Risma sesekali terisak, tubuhnya gemetar. Aseng hanya diam, memandang kosong ke arah jendela yang sudah ditutup kain tipis. Namun, meski ia berusaha keras untuk menolak, bayangan sosok putih yang sempat ia lihat di sungai masih jelas di pikirannya. Besok pagi, kita harus bicara sama kepala desa. Aku nggak mau begini terus, ujar Fitri pelan. Aseng menoleh, mengangguk pendek. Setuju. Kalau ada yang ditutupi sama warga sini, kita harus tahu. Keesokan paginya, mereka mendatangi rumah yang disebut warga sebagai rumah kepala desa. Bangunannya lebih besar dari rumah lain, tapi tetap terbuat dari kayu tua yang kusam. Seorang pria parubaya keluar, mengenakan sarung dan baju lusuh. Wajahnya tirus, matanya cekung. Fitri memberanikan diri. Pak, kami mau bertanya. Semalam kami dengar azan, tapi dari arah hutan. Apakah ada musola atau makam di sana? Pria itu menatap mereka lama, tanpa ekspresi, lalu hanya menjawab singkat, tidak ada. Risma menelan ludah. Tapi kami dengar jelas. Tidak ada. Suara itu tegas, dingin, lalu ia langsung menutup pintu rumah tanpa kata lain. Ketiganya terdiam, saling berpandangan. Ada sesuatu yang jelas-jelas disembunyikan. Sore harinya, Risma sedang mengajar lagi di bawah pohon. Anak-anak duduk melingkar, tapi kali ini jumlah mereka berkurang. Ada beberapa wajah baru yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ayo, kita ulangi huruf-huruf ini, ucap Risma sambil menulis. Namun saat ia berbalik, tubuhnya langsung membeku. Di belakang anak-anak, di antara batang pohon besar, ia melihat bayangan putih berdiri tegak. Tinggi, kaku, dan menghadap ke arahnya. Risma hampir berteriak, tapi begitu ia berkedip, bayangan itu lenyap. Anak-anak menatapnya dengan tatapan kosong. Tidak satu pun dari mereka tampak heran atau terganggu. Seolah hanya dirinya yang melihat. Cukup dulu untuk hari ini ya, ucap Risma cepat, lalu membubarkan kelas dengan tergesa. Sementara itu, Fitri pergi ke sungai untuk mengambil air bersama seorang ibu desa.
Sungai itu dangkal, airnya jernih, tapi suasananya sepi. Burung-burung tidak ada, hanya bunyi gemericik air. Fitri jongkok, mencuci tangannya, ketika tiba-tiba sesuatu menyentuh kakinya. Ia menjerit kecil, mengira ada ikan. Tapi saat ia menunduk, hatinya seakan berhenti berdetak. Sebuah tangan pucat, penuh tanah, menjulur dari dasar sungai dan memegang pergelangan kakinya. Jari-jarinya kurus, kuku panjang hitam, mencengkeram kuat. Fitri menendang keras, berlari menjauh, hingga hampir terjatuh. Saat ia menoleh lagi, tidak ada apa-apa. Hanya air sungai yang kembali tenang. Ibu desa yang bersamanya menatap tanpa ekspresi, lalu berkata dengan suara datar, air di sini suka jahil. Malam harinya, Aseng menyalakan api unggun kecil di depan rumah. Ia tidak tahan hanya mengandalkan lampu minyak. Aku nggak peduli kata orang sini. Api ini bikin aku lebih tenang, gumamnya sambil menambahkan ranting. Namun, saat ia menoleh, dadanya terasa sesak. Di balik nyala api, di antara gelap pepohonan, ia melihat siluet pocong berdiri. Tinggi, kaku, kain putihnya kotor dan robek. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri memandangnya. Aseng mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. Senter di tangannya gemetar. Fitri? Risma, panggilnya dengan suara serak. Fitri keluar lebih dulu, lalu Risma menyusul. Saat mereka menoleh ke arah hutan, sosok itu sudah menghilang. Lihat kan? Aseng terbata. Tapi Fitri hanya menemukan gelap. Risma, yang tubuhnya sudah gemetar hebat, berbisik, aku tahu kita bukan lagi cuma dibayang-bayangi. Mereka mulai menunjukkan diri sekarang. Saat ketiganya mencoba tidur, suara-suara kembali terdengar. Kali ini bukan hanya langkah atau bisikan. Ada suara tanah dikais, seperti cangkul menggali. Ada pula suara erangan panjang, berat, dari arah belakang rumah. Fitri menutup telinga, tapi suara itu makin dekat. Tiba-tiba papan lantai rumah mereka bergetar, seperti ada sesuatu yang menghantam dari bawah. Risma menjerit, Aseng spontan menghunus parangnya. Lampu minyak berkelip-kelip, lalu padam dengan sendirinya. Dalam gelap, Fitri merasakan sesuatu menyentuh pergelangan kakinya. Ia menendang keras, lalu meraba senter di sampingnya. Saat cahaya senter menyala, mereka semua membeku. Di pojok ruangan, hanya beberapa langkah dari tempat mereka tidur, berdiri sosok pocong. Tubuhnya miring, kain kafan sobek, wajahnya pucat dengan mata kosong hitam. Bau busuk menyengat langsung memenuhi ruangan. Ya Tuhan, bisik Risma sambil menangis. Aseng mengangkat parang dengan tangan gemetar, meski jelas itu sia-sia. Sosok pocong itu tidak bergerak. Hanya berdiri. Menatap mereka lama. Lalu, perlahan-lahan, ia berbalik dan melompat sekali ke arah pintu. Dengan sekali hentakan, pintu rumah terbuka sendiri, dan sosok itu melayang keluar, lenyap dalam kegelapan. Ketiganya terdiam, tubuh kaku, napas tersengal. Tidak ada lagi yang bisa menyangkal. Apa yang mereka hadapi bukan mimpi, bukan ilusi, dan bukan hanya sugesti. Desa Suharaja menyimpan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dan mereka tahu, teror baru akan semakin nyata. Pagi berikutnya, matahari terbit dengan warna pucat, seolah sinarnya tidak pernah benar-benar mampu mengusir dingin yang menggerogoti tulang. Fitri, Risma, dan Aseng duduk di depan rumah, wajah mereka pucat dan mata sembab karena semalaman tidak tidur. Mereka tahu satu hal pasti, mereka harus pergi. Aseng, kita nggak bisa di sini lagi. Apapun ini, aku nggak mau lihat satu pocong pun lagi, ujar Risma dengan suara gemetar. Aseng mengangguk cepat. Setuju. Aku juga sudah nggak sanggup. Kita pergi sekarang juga, sebelum malam. Fitri, meski tubuhnya lelah, berdiri. Ya. Kita kembali saja ke jalan besar, cari ojek, atau jalan kaki sampai ketemu desa lain. Apapun lebih baik dari sini. Mereka bertiga mengemasi barang seadanya, beberapa buku Risma, tas obat Fitri, dan parang kecil Aseng. Tanpa berpamitan, mereka langsung menyusuri jalan tanah yang kemarin mereka lewati saat pertama kali datang. Udara terasa berat, hening aneh. Tidak ada suara ayam, tidak ada anjing menggonggong, hanya suara dedaunan bergesek pelan. Setelah berjalan hampir 1 jam, Risma mulai terengah. Harusnya kita sudah hampir sampai jalan besar.
Namun ketika tikungan terbuka, jantung mereka seakan berhenti. Di depan mata, berdiri lagi rumah kayu tempat mereka menginap. Desa Suharaja. Anak-anak yang sama bermain di halaman. Warga yang sama menatap mereka dengan tatapan kosong. Kita balik lagi? Fitri terbelalak. Aseng mencengkeram rambutnya. Gak mungkin. Kita tadi jalan lurus, tidak berbelok, gak putar arah. Warga desa hanya menatap, tanpa senyum, tanpa bicara. Beberapa bahkan berhenti dari aktivitasnya, berdiri diam, seolah menunggu. Risma menjerit, menjatuhkan tasnya. Kita terjebak. Kita terjebak. Mereka mencoba lagi. Kali ini lewat jalan yang berbeda, menembus hutan bambu di sisi timur. Jalan itu menanjak, penuh ranting dan duri, tapi mereka terus melangkah, berpeluh, berharap bisa keluar. 2 jam berjalan, akhirnya hutan terbuka. Namun yang mereka lihat kembali membuat darah mereka membeku. Di depan mereka, hanya beberapa meter, berdiri papan kayu bertuliskan, "Selamat datang di Desa Suharaja." Tepat di bawahnya, terlihat rumah-rumah kayu yang sama. Risma terisak keras, jatuh terduduk. Fitri berusaha menenangkan, tapi air matanya ikut mengalir. Aseng menendang papan kayu itu, berteriak frustasi. Ini desa setan. Kita dipermainkan. Namun papan itu tetap tegak, dan bayangan hitam di balik pepohonan seolah menonton mereka dengan diam. Malamnya, ketika mereka kembali ke rumah dengan tubuh lunglai, seorang nenek tua datang. Wajahnya penuh keriput, matanya keruh, tapi senyumnya aneh. Ia duduk di depan rumah tanpa diminta, lalu berkata dengan suara serak. Kalian sudah terlambat. Siapa yang masuk, tidak akan keluar. Fitri mendekat, mencoba menahan rasa takut. Maksud nenek apa? Desa ini, sebenarnya apa? Nenek itu hanya tertawa kecil, suaranya pecah seperti kayu retak. Kalian menginap di rumah orang mati. Makan dari tangan orang mati. Berbicara dengan orang mati. Risma langsung menutup telinganya, menangis histeris. Aseng menatap tajam. Jangan main-main, Nek. Kami cuma mau pergi. Nenek itu menatap Aseng lama, lalu tiba-tiba wajahnya berubah kaku. Matanya melotot, mulutnya terbuka lebar hingga rahangnya terdengar krek, patah. Dari dalam mulutnya keluar suara serak. Pergi kalau bisa. Tapi jalan kalian hanya menuju makam. Seketika tubuh nenek itu kaku, lalu roboh ke tanah. Ketiganya panik. Namun begitu disentuh, tubuhnya lenyap menjadi debu, hanya menyisakan kain lusuh. Malam itu, mereka mencoba sekali lagi kabur, kali ini sambil berlari, tanpa berhenti, dengan lampu minyak di tangan. Namun berapapun jauh mereka berlari, jalan selalu berputar. Setiap kali mereka melewati tikungan, selalu berakhir kembali ke tengah desa. Jam di tangan Fitri menunjukkan waktu yang mustahil. Sudah lewat tengah malam, tapi matahari tidak pernah benar-benar hilang. Langit hanya berubah kelam, seperti senja abadi. Ini bukan dunia kita lagi, bisik Risma lirih. Aseng, yang biasanya keras kepala, akhirnya terdiam. Parang di tangannya jatuh ke tanah. Ia sadar, tidak ada jalan keluar mudah. Mereka terjebak di desa mati yang menolak membiarkan mereka pergi. Dan malam berikutnya, teror yang lebih besar menunggu. Malam itu hujan turun deras. Hujan pertama sejak mereka tiba. Angin mengguncang dinding kayu rumah, sementara air menetes dari atap bocor. Fitri tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan kata-kata nenek tua yang siang tadi berubah menjadi debu. Jalan kalian hanya menuju makam. Kata-kata itu menusuk kepalanya. Seakan menjadi jawaban dari semua yang mereka alami. Ia duduk gelisah, lalu akhirnya mengambil senter kecil dan jaket. Aku harus lihat sesuatu, gumamnya pelan. Aseng, Risma, aku keluar sebentar, katanya, mencoba membangunkan mereka. Aseng hanya menggeram setengah sadar. Risma, yang masih trauma, menolak keras. Jangan keluar, Fit. Jangan. Mereka ada di luar. Fitri menggigit bibir. Kalau kita diam saja, kita nggak akan pernah keluar dari sini. Aku harus pastikan sesuatu. Tanpa menunggu jawaban, ia langsung keluar. Hujan membasahi tanah, membuat lumpur lengket di kakinya.
Fitri berjalan melewati jalan setapak, senter di tangannya menyorot bergetar. Semua rumah desa tampak kosong. Tidak ada lampu minyak, tidak ada suara manusia. Hanya hujan, deras, dan sesekali suara burung hantu. Namun, di kejauhan, di balik pepohonan, Fitri melihat cahaya samar kehijauan. Seperti obor, tapi warnanya aneh. Ia mendekat, dan jantungnya berdegup cepat. Cahaya itu berasal dari sekelompok lilin kecil yang menyala di atas tanah basah. Di sekelilingnya berdiri nisan-nisan miring, sebagian tertutup lumut. Itu adalah pemakaman tua. Pemakaman yang dulu pernah ia lihat, lalu menghilang. Fitri berdiri mematung. Jadi, aku nggak salah lihat dulu? Fitri mendekat ke salah satu nisan. Tulisan di batu itu hampir hilang dimakan waktu, tapi ia bisa membaca samar. Di sini bersemayam warga desa Suharaja, wafat tahun 1978. Fitri tertegun. Tahun 1978? Jadi, desa ini sudah mati puluhan tahun lalu. Tiba-tiba, tanah di bawah salah satu nisan berguncang. Suara terdengar, seperti ada yang menghantam dari bawah tanah. Fitri mundur cepat. Dari celah tanah yang merekah, keluar tangan pucat, basah tanah, meraih ke atas. Lalu, perlahan tubuh terikat kain putih keluar. Pocong. Kain kafannya kusam, wajahnya rusak dimakan tanah, matanya hitam kosong. Di belakangnya, nisan lain ikut berguncang. Satu persatu pocong bangkit, berderet, berdiri di antara hujan deras. Mereka semua menghadap Fitri. Telinga Fitri berdenging. Dari kejauhan, samar-samar terdengar azan lagi. Tapi kali ini berbeda. Suaranya serak, patah-patah, seperti datang dari tenggorokan yang sudah busuk. Fitri gemetar, hampir terjatuh. Tangannya bergetar hebat memegang senter. Aku harus kembali, gumamnya dengan napas tersengal. Namun saat ia berbalik, jalan yang tadi ia lewati tidak ada. Hanya nisan-nisan yang makin rapat, makin banyak, seakan memanjang tak berujung. Fitri berlari. Hujan menampar wajahnya, tapi suara kain pocong yang berdecit karena basah terus mengikuti. Jangan dekati aku, teriaknya. Tiba-tiba, sebuah tangan menarik bahunya. Fitri menjerit, hampir memukul, tapi ternyata itu Aseng dengan wajah pucat, basah kuyup. Apa yang kau lakukan di sini, Fit? Aseng memarahinya dengan suara keras. Fitri menangis. Aku lihat makam itu lagi, Seng. Desa ini memang sudah mati. Semua orang di sini bukan manusia. Aseng menoleh. Matanya melebar saat melihat pocong-pocong berdiri berderet, melingkar, mengurung mereka. Ya Tuhan, bisiknya. Mereka berdua berlari, mencoba mencari jalan. Anehnya, jalan tanah yang tadi hilang kini terbuka kembali, seolah hutan memberi mereka celah. Mereka terus berlari, basah kuyup, sampai akhirnya roboh di depan rumah mereka lagi. Risma langsung keluar, menjerit saat melihat keadaan keduanya. Apa yang kalian lakukan? Aku kira kalian mati. Fitri terisak, memegang tangan Risma. Risma, aku menemukan makam itu lagi. Dan mereka semua sudah mati sejak lama. Malam itu, mereka bertiga duduk di dalam rumah, tanpa api, tanpa lampu. Hanya gelap dan suara hujan di luar. Tidak ada yang bicara cukup lama, sampai akhirnya Fitri memecah keheningan. Sekarang aku yakin. Desa ini bukanlah desa asli. Ini hanya bayangan dari masa lalu. Desa mati, tempat semua orang sudah dikubur. Dan kita sudah tersesat di dalamnya. Risma menutup wajahnya, menangis tak terkendali. Kalau begitu, bagaimana kita bisa keluar? Kita nggak mungkin tinggal di sini selamanya. Aseng menggenggam parangnya erat. Kalau memang ini desa orang mati, maka kuncinya ada di pemakaman itu. Kita harus cari tahu, meski harus kembali ke sana. Fitri menatapnya, air mata bercampur hujan yang masih menetes dari rambutnya. Ia tahu, semakin mereka menggali rahasia, semakin besar pula bahaya yang menunggu. Tapi satu hal jelas, jika mereka tidak menemukan kunci keluar, mereka akan ikut menjadi bagian dari desa mati ini. Pagi itu langit tampak abu-abu, meski matahari seharusnya sudah tinggi. Udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan dari segala arah.
Fitri masih menggigil setiap kali mengingat pocong-pocong yang berdiri melingkar semalam. Risma tak berhenti berdoa dengan tasbih kecil yang ia bawa. Sementara Aseng, meski wajahnya keras, matanya merah akibat tidak tidur semalaman. Kita nggak bisa diam saja, kata Aseng lirih, suaranya tegas tapi lelah. Kalau benar semua ini berawal dari makam itu, maka jawabannya ada di sana. Fitri menelan ludah. Kamu mau kita balik ke sana? Ya, jawab Aseng mantap. Kalau kita hanya bersembunyi, cepat atau lambat mereka akan mengambil kita. Lebih baik kita cari cara keluar. Risma langsung menolak. Kalian gila. Aku nggak mau lagi lihat pocong. Aku nggak mau ke sana. Fitri menggenggam tangan Risma erat. Aku juga takut, Ris. Tapi kalau kita nggak lakukan ini, kita akan mati di sini. Risma menutup wajahnya, tubuhnya gemetar. Tapi akhirnya ia mengangguk lemah. Siang itu mereka bertiga berjalan bersama menuju hutan di timur, tempat Fitri melihat cahaya lilin semalam. Jalan basah, tanah yang basah, udara penuh bau tanah dan dedaunan basah. Setiap langkah seakan disertai tatapan tak kasat mata. Sesekali terdengar suara ranting patah, meski tidak ada siapapun di belakang mereka. Setelah hampir 1 jam, akhirnya mereka tiba. Makam tua itu tampak lebih jelas di siang hari. Ratusan nisan kayu dan batu tersebar tak beraturan, sebagian sudah miring dan retak. Rumput liar tumbuh tinggi, beberapa nisan bahkan hampir tertelan tanah. Risma langsung merinding. Astaga, ini kuburan massal. Fitri berjongkok di salah satu nisan, membaca ukiran samar. Semuanya meninggal di tahun yang sama. 1978, tidak ada yang lebih muda atau tua dari itu. Aseng menendang tanah dengan marah. Berarti benar, mereka semua mati karena wabah yang katanya dulu ada. Tapi kenapa desa ini masih ada? Kenapa kita bisa tinggal di sana? Belum sempat ada jawaban, angin dingin tiba-tiba berembus kencang. Suara lirih terdengar dari bawah tanah. Seperti bisikan ribuan orang. Pulanglah. Risma menutup telinga, menangis. Fitri mundur beberapa langkah, jantungnya berdetak kencang. Lalu tanah di salah satu nisan berguncang. Disusul nisan lain. Suara tanah digali dari bawah terdengar di mana-mana. Satu persatu tangan pucat keluar dari tanah. Lalu kepala terbungkus kain kafan. Dan akhirnya, puluhan pocong berdiri di depan mereka. Semua diam. Kaku. Menghadap ke arah Fitri, Risma, dan Aseng. Bau busuk menyengat menusuk hidung, membuat mereka hampir muntah. Aseng, kita harus pergi, bisik Fitri ketakutan. Tapi Aseng menatap pocong-pocong itu dengan wajah pucat tapi berani. Tidak. Mereka menahan kita di sini. Kalau kita lari, mereka akan terus mengikuti. Di tengah kerumunan itu, satu sosok pocong berbeda muncul. Tingginya lebih besar, kain kafannya hitam kotor, dan di wajahnya masih menempel tanah bercampur darah kering. Matanya kosong tapi terasa menusuk. Suara lirih keluar dari mulutnya yang seharusnya tertutup. Kalian manusia asing, tidak seharusnya masuk. Fitri mundur, hampir jatuh. Mereka bisa bicara? Aseng mengangkat parangnya, meski tangannya bergetar. Siapa kalian? Kenapa desa ini masih ada? Pocong itu bergoyang sedikit, lalu suara berat keluar lagi. Ini bukan desa lagi. Ini kuburan. Kami dikutuk, terjebak antara hidup dan mati. Dan siapapun yang masuk, tidak akan kembali. Tiba-tiba, pocong-pocong lain mulai melompat mendekat. Gerakannya aneh, tidak seperti lompatan biasa. Mereka melayang-layang cepat, seperti diterbangkan angin. Risma menjerit histeris. Ya Tuhan, lindungi kami. Fitri menarik Risma, berlari di antara nisan. Aseng menebaskan parang membabi buta, tapi setiap kali mengenai tubuh pocong, parang itu hanya menembus kain kosong tanpa darah. Astaga, mereka bukan jasad lagi. Aseng berteriak. Senter di tangan Fitri bergetar, cahayanya menyorot salah satu nisan besar di tengah area. Nisan itu berbeda, terbuat dari batu hitam. Tulisan di atasnya masih jelas terbaca. Disinilah dimakamkan seluruh korban wabah Suharaja. Fitri menatap nisan itu. Hatinya langsung berbisik, inilah pusatnya. Kuncinya ada di sini.
Tiba-tiba langit menggelap, meski baru siang. Awan hitam menutup matahari, dan dari arah hutan keluar kabut pekat. Bayangan-bayangan hitam berwujud samar merayap dari antara pohon, mengelilingi makam. Mereka berwujud manusia, tapi tanpa wajah, hanya siluet. Suara erangan keluar dari tubuh mereka. Fitri, Risma, dan Aseng kini dikepung. Pocong di depan, bayangan hitam di belakang. Aseng, apa yang kita lakukan? Fitri menjerit. Aseng memandang sekeliling, lalu menatap nisan hitam besar. Hancurkan itu. Itu pusat kutukan ini. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke arah nisan, mengangkat parangnya tinggi. Namun, sebelum parang itu menghantam, pocong hitam raksasa melayang di depannya, menghalangi jalan. Suara seram keluar dari mulutnya. Tidak ada yang boleh pergi. Hujan turun lagi, deras, bercampur dengan bau busuk dan teriakan Risma. Fitri memegang senter erat-erat, tubuhnya gemetar. Mereka sadar, ini bukan sekedar terjebak di desa mati. Mereka sudah menginjak pusat dari kutukan Suharaja. Dan jika gagal, mereka akan ikut menjadi bagian dari makam itu. Parang Aseng berhenti di udara, terhalang tubuh pocong hitam yang berdiri kokoh di depan nisan batu besar. Mata kosong pocong itu menatap mereka. Dari mulutnya yang retak, suara berat keluar, bergema seperti datang dari dalam tanah. Berhenti manusia asing. Kalian tidak tahu apa yang terjadi di sini. Fitri menahan napas. Rasa takut bercampur dengan rasa ingin tahu. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa desa ini masih ada? Padahal kalian semua sudah mati. Pocong hitam itu bergeming beberapa saat, lalu suara seraknya terdengar lagi. Dulu Suharaja adalah desa makmur. Kami punya sawah, punya ternak, punya keluarga. Sampai wabah itu datang. Penyakit aneh, mematikan menyebar cepat. Satu demi satu kami jatuh sakit. Tubuh membusuk, daging hancur, darah hitam keluar dari mulut. Suara itu makin berat, seperti mengandung derita panjang. Tidak ada yang selamat. Anak-anak, orang tua, semua mati. Desa berubah jadi lautan mayat. Pemerintah tak pernah tahu, tak pernah peduli. Mereka hanya mengubur kami di sini. Fitri dan Risma menatap nisan hitam besar. Batu itu kini tampak lebih menyeramkan, seakan berdenyut pelan. Kami dimakamkan bersama, ribuan tubuh ditumpuk dalam satu liang besar. Tidak ada doa. Tidak ada pengampunan. Hanya tanah dan kegelapan. Risma menutup wajah, menangis terseduh. Ya Tuhan, jadi kalian, arwah penasaran karena tidak dikuburkan dengan layak? Pocong hitam itu melanjutkan. Bukan hanya itu. Di antara kami, ada yang menyimpan dendam. Sakit hati. Amarah. Mereka menolak mati. Mereka bersumpah, siapapun yang menginjak Suharaja, tidak akan pernah pergi. Bayangan hitam di sekeliling makam bergoyang, mengeluarkan erangan panjang. Fitri baru sadar, itu bukan sekedar arwah biasa. Itu adalah roh-roh penuh kebencian yang lahir dari penderitaan massal. Dendam itu menciptakan kutukan. Desa kami tidak pernah benar-benar hilang. Ia bertahan sebagai bayangan. Desa mati, dunia bayangan, tempat kami terjebak selamanya. Aseng memukul tanah dengan gagang parangnya. Sial. Jadi, selama ini desa yang kita tinggali, bukan desa sungguhan, tapi bayangan masa lalu. Pocong hitam itu mengangguk pelan. Fitri memberanikan diri. Kalau begitu bagaimana kami bisa keluar? Kami bukan bagian dari sini. Kami tidak bersalah. Pocong hitam menatapnya lama. Kalian memang bukan bagian dari kutukan. Tapi begitu kalian tinggal di sini, makan, minum, tidur bersama kami, kalian sudah setengah masuk. Jika tidak cepat pergi, jiwa kalian akan menyatu dengan desa ini. Kalian akan menjadi bagian dari kami. Risma terisak keras, hampir pingsan. Tidak, aku tidak mau mati di sini. Fitri menggenggam tangannya erat, lalu menatap pocong itu dengan berani. Katakan caranya. Bagaimana kami bisa keluar? Pocong hitam terdiam lama, lalu suaranya terdengar semakin berat. Hancurkan pusat kutukan ini. Batu nisan hitam.
Itu penanda kutukan yang mengikat kami. Tapi, sekali hancur, semua arwah akan bangkit. Termasuk kami. Kalian harus siap menghadapi amukan terakhir. Aseng menegakkan tubuhnya. Kalau itu satu-satunya cara, aku akan lakukan. Tiba-tiba, bayangan hitam di sekeliling makam bergerak liar. Erangan mereka makin keras, hingga udara bergetar. Pocong-pocong mulai melompat mendekat. Pocong hitam berteriak keras, suaranya bergema bagai guntur. Cepat! Waktu kalian tidak banyak. Jika kutukan ini tidak dihentikan, kalian akan mati di sini. Fitri meraih senter, mengarahkan cahaya ke batu nisan hitam. Cahaya itu memantul aneh, seperti diserap permukaannya. Batu itu bukan sekedar nisan, tapi semacam segel gelap. Aseng. Sekarang, Fitri berteriak. Aseng menggenggam parangnya erat, lalu dengan sekuat tenaga menghantam batu itu. Suara keras menggema. Batu itu retak sedikit, mengeluarkan asap hitam. Namun sebelum ia bisa menghantam lagi, puluhan pocong menyerbu. Risma menjerit, tubuhnya hampir diseret salah satunya. Fitri menendang pocong itu sambil menyorotkan senter ke wajahnya. Anehnya, sosok itu mundur sejenak, seakan cahaya melemahkannya. Aseng cepat! Hancurkan lagi! Fitri berteriak histeris. Aseng mengayunkan parangnya sekali lagi. Retakan semakin besar, suara jeritan panjang terdengar dari tanah. Seolah-olah seluruh makam menjerit kesakitan. Langit semakin hitam. Petir menyambar nisan besar itu. Retakan melebar, cahaya merah samar keluar dari dalam batu. Pocong hitam menatap mereka. Teruskan, hanya itu jalan kalian keluar. Tapi, bersiaplah menghadapi teror terakhir. Fitri, Risma, dan Aseng saling berpandangan, wajah mereka penuh ketakutan tapi juga tekad. Mereka tahu, tidak ada jalan kembali. Jika batu itu hancur, mungkin mereka bisa bebas. Atau mereka akan ikut binasa bersama desa mati Suharaja. Hujan deras masih turun, bercampur angin kencang yang membuat pepohonan bergoyang liar. Cahaya senter Fitri menembus kabut tebal, menyoroti batu nisan hitam yang kini retak lebar, mengeluarkan asap hitam pekat. Di sekeliling mereka, ratusan pocong dan bayangan hitam mulai bergerak liar. Mereka melompat, melayang, dan melingkari ketiganya. Bau busuk semakin menyengat, membuat Fitri hampir pingsan. Ini gila. Aseng berteriak sambil menebas ke arah pocong yang datang. Namun setiap hantaman hanya menembus kain kosong, tanpa darah. Risma menjerit histeris, tubuhnya ditarik salah satu pocong. Fitri segera menariknya, tapi beberapa pocong lain sudah menghalangi jalan. Pocong hitam besar yang dulu bicara muncul di tengah kerumunan. Suaranya bergema. Kalian harus hancurkan batu itu. Itu satu-satunya jalan keluar. Jangan berhenti. Aseng menatap Fitri. Kamu siap? Fitri mengangguk. Ia menyalakan senter dan menyorot langsung ke batu nisan. Sekarang kita lakukan. Aseng menggenggam parang lebih erat. Dengan teriakan keras, ia menghantam batu nisan itu. Suara keras menggema. Retakan melebar, asap hitam memuntahkan bayangan menyeramkan. Pocong dan bayangan hitam meringkuk kesakitan. Namun sebelum mereka bisa mundur, ratusan lagi menyerbu. Fitri dan Risma berlari, menghindari bayangan yang melayang, sementara Aseng terus menghantam batu itu. Cepat! Fitri berteriak. Kalau tidak, kita akan ikut tertelan. Retakan pada batu semakin besar. Cahaya merah menyala di dalamnya, bercampur kilatan petir yang menyambar di atas. Pocong-pocong menjerit panjang, seolah seluruh desa menjerit bersamaan. Risma terjatuh, salah satu pocong hampir meraih tangannya. Fitri menendang tubuh pocong itu, tapi bayangan lain datang dari arah belakang. Aseng melihatnya dan berlari menyelamatkan Risma, lalu menghantam batu nisan lagi. Kali ini, retakannya semakin besar. Batu itu mulai hancur perlahan, mengeluarkan cahaya putih menyilaukan. Pocong hitam besar menjerit panjang. Tidak! Kalian tidak boleh pergi. Namun cahaya putih itu semakin kuat, menyebar ke seluruh makam. Pocong dan bayangan hitam menjerit kesakitan, tubuh mereka mulai tercerai-berai seperti kabut. Fitri menggenggam tangan Risma. Tahan. Ini sudah hampir selesai. Batu nisan akhirnya pecah,
mengeluarkan ledakan cahaya putih. Suara jeritan ribuan arwah terdengar, bergema hingga ke pepohonan. Pocong dan bayangan hitam menghilang, seolah ditarik ke dalam tanah. Hujan berhenti mendadak. Angin pun lenyap. Semua yang menakutkan menghilang. Desa Suharaja kini sunyi. Fitri, Risma, dan Aseng duduk terengah di tanah, tubuh mereka basah, gemetar, tapi hidup. Mata mereka menatap sisa pecahan batu yang kini hanya tersisa debu hitam di tanah. Risma menangis, memeluk Fitri. Kita selamat. Aseng menghela napas panjang. Ini gila. Aku nggak pernah mau lihat lagi desa mati. Keesokan harinya, mereka bertiga menemukan jalan keluar hutan yang sebelumnya selalu memutar. Jalan itu kini lurus, menuntun mereka ke desa asli bernama Suharaja. Mereka sempat kaget, karena nama desanya sama. Tapi saat dilihat lagi, desa itu normal. Ada listrik, anak-anak bermain, orang-orang bercakap-cakap seperti desa biasa. Tidak ada bau busuk, tidak ada aura kematian. Lalu seorang tetua desa menyambut mereka. Wajahnya ramah, penuh garis pengalaman. Kalian datang dari mana? Sepertinya kalian tersesat jauh, kata tetua itu. Fitri menelan ludah, menatap Risma dan Aseng. Kami salah masuk desa. Tetua itu mengangguk pelan, dan seakan paham apa yang terjadi. Dulu, ada desa bernama Suharaja yang mati karena wabah. Seluruh warganya meninggal dan dikubur satu liang. Semestinya tempat itu sudah menjadi hutan. Tapi rupanya kalian tersesat, dan menemukan bayangan desa itu. Risma menunduk, masih gemetar. Jadi, semua yang kami lihat, semuanya bukan mimpi. Ya, jawab tetua. Itulah desa mati, dunia bayangan dari masa lalu. Kalian beruntung bisa keluar hidup-hidup. Tidak semua bisa lolos dari kutukan itu. Fitri, Risma, dan Aseng duduk di depan rumah warga asli. Mereka menatap desa asli yang normal, merasakan napas lega pertama sejak malam pertama tiba di desa bayangan. Risma menggenggam tangan Fitri. Aku tidak mau lagi mendengar bisikan atau melihat bayangan. Aseng menepuk pundak keduanya. Kita selamat, dan itu yang penting. Tapi jangan lupa, ada tempat-tempat di dunia ini yang seharusnya tidak kita masuki. Fitri menatap matahari pagi. Cahaya hangatnya menyentuh kulit mereka. Untuk pertama kali sejak datang, mereka benar-benar merasa aman. Desa Suharaja asli kini nyata. Dan cerita desa mati itu tetap akan menjadi rahasia yang mereka bawa selamanya. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Perkampungan Pocong berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.